Bumi yang kita pijak berotasi atau berputar pada porosnya. Bumi berputar satu putaran dalam 24 jam. Angka tepatnya 23 jam, 56 menit, dan 4,09053 detik. Dilihat dari kecepatan sudutnya, perputaran ini sangat lambat. Kecepatannya setengah kalinya kecepatan jarum pendek pada jam dinding. Tapi, jika dilihat dari kecepatan linearnya di permukaan bumi, sangat cepat. Di ekuator atau di khatulistiwa, permukaan bumi bergerak sekitar 1656 km per jam atau 460 meter per detik ke arah timur. Kecepatan yang sedemikian tinggi, mengapa kita tidak merasakannya? Tentu saja kita tidak akan merasakannya, karena kecepatan tersebut konstan, dan atmosfer bumi atau udara di sekitar kita juga ikut bergerak dengan kecepatan yang sama. Jadi, tanah, pohon-pohon, rumah-rumah, air, udara, dan tubuh kita sendiri, serta segala sesuatu di permukaan bumi bersama-sama bergerak dengan kecepatan yang sama. Kita tidak akan merasakan gerakannya. Sama halnya ketika kita berada di dalam pesawat terbang. Ketika pesawat sudah terbang dalam kecepatan konstan, maka kita tidak akan merasakan sedang bergerak. Jika kita tutup jendela, maka seolah-olah pesawat sedang diam. Padahal, tubuh kita sedang bergerak dengan kecepatan 850 km per jam, lebih dari 2 kali lipat kecepatan mobil Formula One. Di permukaan bumi, kita juga tidak perlu takut jika kita melompat dalam durasi 1 detik. Tubuh kita akan terlempar sejauh 460 meter ke arah barat, atau berharap helikopter di Surabaya cukup melayang-layang selama 20 menit, maka akan otomatis tiba di Jakarta. Hal itu tidak akan terjadi. Ini karena adanya inersia atau kelembaman. Ketika berada di darat, tubuh kita maupun helikopter sudah memiliki kecepatan yang sama dengan permukaan bumi. Saat melompat atau terbang vertikal, tubuh kita dan helikopter tersebut mempertahankan kecepatan tersebut sehingga saat mendarat akan tetap berada di tempat yang sama. Ini sama halnya ketika kita berada di dalam gerbong kereta api. Meskipun kereta api berjalan dengan kecepatan 100 km per jam, ketika kita melompat di dalam kereta, kita tidak akan terlempar ke belakang. Di dalam kereta api yang sedang berjalan, kita bisa melompat-lompat, main lempar bola, bahkan menerbangkan drone tanpa takut drone tersebut melesat ke gerbong belakang. Inilah yang disebut sebagai inersia. Semua benda akan mempertahankan keadaan geraknya. Benda yang diam akan tetap diam, dan benda bergerak akan tetap bergerak sampai ada gaya lain yang mempengaruhinya. Misalnya, bola yang diam akan tetap diam, tapi jika ditendang akan bergerak. Bola yang menggelinding sebenarnya akan terus bergerak, tetapi gaya gesek dengan permukaan tanah dan hambatan udara akan menghentikannya. Kembali ke rotasi bumi, karena bumi berbentuk bulat seperti bola, maka ada perbedaan kecepatan linear di permukaan bumi. Kecepatan tertinggi adalah di ekuator atau garis khatulistiwa. Semakin ke arah kutub, maka kecepatannya semakin rendah. Mengapa demikian? Ini karena perbedaan panjang keliling permukaan bumi yang tegak lurus dengan poros bumi. Di khatulistiwa, kelilingnya sekitar 40.000 km. Tentu tidak pas 40.000, tetapi kita bulatkan untuk mempermudah hitungan. Artinya, dalam 24 jam menempuh 40.000 km. Dalam 1 jam, 1.666 km. Jadi, kecepatan di khatulistiwa 1.666 km per jam. Ini hasil dari pembulatan. Di tempat lain semisal Jakarta, yang berada di garis 6 derajat lintang selatan, kelilingnya adalah 25.272 km. Artinya, di sini dalam 24 jam menempuh 25.272 km. Dalam 1 jam, 1.053 km. Jadi kecepatannya 1.053 km per jam. Ada selisih 613 km per jam jika dibandingkan dengan di ekuator. Akibat perbedaan kecepatan ini, ketika suatu benda bergerak dari daerah khatulistiwa ke arah kutub, maka benda tersebut bergerak dari tempat yang memiliki kecepatan tinggi
menuju tempat yang memiliki kecepatan lebih rendah. Benda tersebut masih menyimpan inersia kecepatan di tempat asalnya. Ketika menuju tempat yang kecepatannya lebih rendah, maka ada kecenderungan untuk berbelok searah dengan arah rotasi bumi. Tetapi sebaliknya, menuju ke khatulistiwa berarti dari tempat berkecepatan rendah ke kecepatan tinggi. Akibatnya, ada kecenderungan berbelok berlawanan arah dengan arah rotasi bumi. Gaya yang timbul ini disebut sebagai gaya Coriolis, dan fenomena berbeloknya benda yang bergerak tersebut disebut sebagai efek Coriolis. Efek Coriolis ini sering didemonstrasikan dengan percobaan melempar atau menggelindingkan bola di meja putar. Dalam dunia nyata, efek Coriolis terjadi pada benda-benda yang bergerak cepat dan menempuh jarak yang cukup jauh. Contohnya adalah pada tembakan peluru sniper atau tembakan artileri. Di utara khatulistiwa, jika artileri atau meriam menembak ke arah utara, maka peluru akan sedikit berbelok ke arah timur. Jika menembak ke selatan, peluru akan berbelok ke arah barat. Sebaliknya, jika di selatan khatulistiwa menembak ke arah utara, peluru berbelok ke barat. Menembak ke selatan, berbeloknya ke arah timur. Untuk itu, agar tepat mengenai sasaran, dalam perhitungan penembakan artileri, faktor efek Coriolis diperhitungkan untuk koreksi arah tembakan. Efek Coriolis juga menyebabkan putaran badai di utara dan selatan khatulistiwa berputar dengan arah yang berlawanan. Di sebelah utara khatulistiwa, badai akan berlawanan arah dengan arah jarum jam. Sedangkan di selatan khatulistiwa, putaran angin topan atau badai akan searah dengan arah jarum jam. Mengapa bisa demikian? Kita ambil contoh di bagian utara khatulistiwa. Badai terjadi karena adanya area bertekanan rendah yang membuat udara bergerak menuju area tersebut. Udara bergerak dari segala arah untuk mengisi tekanan rendah tersebut. Udara dari timur dan barat cenderung bergerak lurus. Udara dari arah selatan berbelok ke timur atau ke kanan, sedangkan udara dari arah utara berbelok ke barat. Ketika udara tersebut bertemu dengan arah seperti ini, maka akibatnya terjadi pusaran angin dengan arah berlawanan arah jarum jam. Di bagian selatan yang terjadi sebaliknya, angin dari utara berbelok ke timur, sedangkan angin dari selatan berbelok ke barat. Akibatnya, arah pusaran angin di selatan khatulistiwa berputar searah putaran jarum jam.